Bareskrim Polri, saudara menggeledah dan menyita sebuah kapal di kawasan Bangka Belitung yang diduga menyelundupkan pasir timah ke Malaysia. Di tengah luasnya perairan Indonesia yang membentang dari barat hingga timur, tersimpan kisah tentang kekayaan alam yang tak ternilai. Salah satunya berasal dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung, daerah yang sejak lama dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Namun, di balik kejayaan itu, tersembunyi pula praktik gelap yang perlahan menggerogoti kekayaan bangsa. Penyelundupan pasir timah ke Malaysia kembali terbongkar, membuka tabir jaringan ilegal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi sepenuhnya. Kasus ini bermula dari sebuah pengungkapan di wilayah Pahang, Malaysia. Aparat setempat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia. Dari operasi tersebut, sedikitnya 11 orang WNI diamankan dan diproses secara hukum. Temuan ini langsung menarik perhatian karena jumlah barang bukti yang disita tidaklah kecil. Dari sinilah aparat mulai menyadari bahwa kasus tersebut bukan sekedar pelanggaran biasa, melainkan bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Penangkapan di Malaysia menjadi pintu masuk bagi penyelidikan yang lebih luas. Aparat Indonesia melalui Bareskrim Polri mulai menelusuri keterkaitan para pelaku dengan jaringan di dalam negeri. Penyelidikan dilakukan secara intensif, mulai dari menelusuri jalur distribusi, sumber pasir timah, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengiriman. Hasilnya sungguh mengejutkan. Aktivitas penyelundupan ini ternyata telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tanpa henti. Fokus penyelidikan kemudian mengarah ke wilayah Bangka Belitung, daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat produksi timah nasional. Di wilayah inilah aparat menemukan sebuah kapal yang diduga kuat digunakan sebagai sarana utama penyelundupan. Kapal tersebut kedapatan mengangkut sekitar 7,5 ton pasir timah dalam satu kali pengiriman. Jumlah ini menunjukkan bahwa setiap operasi dilakukan dalam skala besar, bukan sekedar percobaan kecil-kecilan. Namun, temuan tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan fakta yang terungkap kemudian. Dari hasil pengembangan kasus, aparat menemukan bahwa jaringan ini telah melakukan pengiriman ilegal sebanyak 18 kali. Jika setiap pengiriman membawa sekitar 7,5 ton, maka total pasir timah yang telah keluar secara ilegal mencapai kurang lebih 135 ton. Angka ini menggambarkan betapa besarnya skala operasi yang dijalankan secara diam-diam selama bertahun-tahun. Penyelundupan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Para pelaku memiliki sistem yang rapi dan terstruktur. Mereka memahami betul kondisi geografis wilayah Bangka Belitung yang memiliki garis pantai panjang dan banyak jalur keluar masuk laut. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari pengawasan. Pasir timah yang berasal dari penambangan ilegal terlebih dahulu dikumpulkan di sejumlah titik di darat. Material tersebut kemudian diangkut menggunakan kendaraan menuju pesisir. Setelah sampai di pantai, pasir timah dipindahkan ke kapal-kapal kecil seperti speedboat. Kapal-kapal ini kemudian bergerak menuju titik tertentu di tengah laut. Di sanalah proses pemindahan dilakukan melalui metode ship-to-ship, yaitu memindahkan muatan dari kapal kecil ke kapal yang lebih besar. Kapal besar inilah yang kemudian membawa pasir timah keluar dari wilayah Indonesia menuju perairan internasional sebelum akhirnya masuk ke wilayah Malaysia. Waktu operasional jaringan ini juga dipilih dengan sangat cermat. Para pelaku biasanya bergerak pada malam hari, mulai sekitar pukul 9 malam hingga dini hari sekitar pukul 3. Pada jam-jam tersebut, pengawasan relatif lebih longgar dan aktivitas laut tidak terlalu ramai. Dalam kondisi minim cahaya dan luasnya wilayah perairan, mereka dapat bergerak dengan leluasa tanpa mudah terdeteksi. Para pelaku tampak sangat memahami medan. Mereka tahu jalur mana yang jarang dipantau, titik mana yang aman untuk melakukan pemindahan, serta waktu yang paling tepat untuk beroperasi. Semua ini menunjukkan bahwa penyelundupan tersebut bukanlah aksi spontan, melainkan hasil perencanaan matang yang melibatkan banyak pihak. Dalam perkembangan terbaru, aparat berhasil menangkap 1 orang pelaku di wilayah Bangka Selatan. Pelaku ini diketahui berperan sebagai pengangkut, yaitu membantu melangsil pasir timah dari darat menuju kapal kecil. Meski penangkapan ini menjadi langkah penting, aparat menyadari bahwa orang tersebut hanyalah bagian kecil dari jaringan besar. Masih banyak pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang dan hingga kini belum tertangkap.
Para penambang ilegal yang menjadi sumber utama pasir timah juga belum sepenuhnya terungkap. Aktivitas penambangan tanpa izin ini telah lama menjadi masalah di Bangka Belitung. Selain merusak lingkungan, kegiatan ini juga menjadi pintu masuk bagi praktik penyelundupan. Pasir timah hasil tambang ilegal dijual dengan harga murah kepada jaringan, lalu dikirim ke luar negeri dengan keuntungan berlipat ganda. Jika melihat nilai ekonominya, kerugian negara akibat praktik ini sangat besar. Dengan harga sekitar Rp700.000 per kilogram, maka 135 ton pasir timah yang telah diselundupkan bernilai hampir 100 miliar rupiah. Angka tersebut belum termasuk potensi kerugian lain, seperti pajak, royalti, dan kontribusi terhadap pendapatan negara yang seharusnya diterima. Lebih jauh lagi, berdasarkan data dari berbagai asosiasi pertambangan, jumlah timah yang keluar secara ilegal dari Indonesia setiap tahunnya diperkirakan bisa mencapai 12.000 ton. Jika dihitung secara keseluruhan, potensi kerugian negara bisa menyentuh angka puluhan triliun rupiah per tahun. Ini bukan sekedar kebocoran kecil, melainkan kebocoran besar yang terus menggerus kekuatan ekonomi nasional. Namun dampak dari praktik ini tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi. Penambangan ilegal yang menjadi sumber pasir timah juga membawa dampak lingkungan yang serius. Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka, mencemari sumber air, merusak lahan pertanian, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Masyarakat sekitar harus menanggung akibatnya dalam jangka panjang, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga menurunnya kualitas hidup. Dalam menghadapi kasus ini, aparat tidak hanya menjerat pelaku dengan undang-undang pertambangan. Para pelaku juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Langkah ini bertujuan untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan dan memastikan bahwa keuntungan ilegal tidak bisa dinikmati begitu saja. Untuk itu, aparat bekerja sama dengan PPATK guna melacak aset, rekening, dan transaksi mencurigakan yang terkait dengan jaringan ini. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan, tetapi juga menyasar keuntungan ekonomi yang mereka peroleh. Dengan memiskinkan pelaku, diharapkan jaringan semacam ini tidak lagi memiliki modal untuk beroperasi kembali. Di sisi lain, kerjasama internasional menjadi kunci penting dalam penanganan kasus ini. Koordinasi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara tidak bisa ditangani secara sepihak. Diperlukan pertukaran informasi, operasi bersama, dan komitmen kuat dari kedua negara untuk memutus rantai penyelundupan dari hulu hingga hilir. Bagi Malaysia, masuknya timah ilegal dari Indonesia juga membawa dampak terhadap pasar dan regulasi dalam negeri. Produk ilegal dapat merusak harga pasar, menciptakan persaingan tidak sehat, serta menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan yang terlibat secara tidak langsung. Karena itu, kasus ini menjadi perhatian serius di kedua negara. Di Indonesia sendiri, pengungkapan kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa praktik ilegal masih marak terjadi, bahkan dalam skala besar dan terorganisir. Pengawasan terhadap sumber daya alam masih memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Tanpa perbaikan sistem dan pengawasan yang konsisten, kasus serupa berpotensi terus berulang. Dibutuhkan langkah tegas dan berkelanjutan untuk memberantas jaringan seperti ini hingga ke akar-akarnya. Penegakan hukum harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola pertambangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, serta penyediaan lapangan kerja alternatif agar warga tidak tergoda untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi lingkungan sekitar. Laporan dari warga seringkali menjadi kunci awal terbongkarnya praktik ilegal. Tanpa dukungan publik, aparat akan menghadapi banyak keterbatasan dalam memantau wilayah yang begitu luas. Di balik semua fakta yang terungkap, masih tersisa satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya aktor utama di balik jaringan ini? Apakah mereka hanya pemain lokal, atau ada jaringan yang lebih besar yang mengendalikan operasi dari balik layar? Dengan skala operasi yang begitu besar dan berlangsung lama, sulit untuk percaya bahwa semua ini berjalan tanpa koordinasi tingkat tinggi. Ada kemungkinan jaringan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari penambang, pengumpul, pengangkut, pemilik kapal, hingga pihak penerima di luar negeri. Setiap mata rantai saling terhubung dan saling bergantung. Memutus satu bagian saja tidak cukup, seluruh jaringan harus diungkap agar praktik ini benar-benar berhenti.
Kasus ini masih terus berkembang. Aparat terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku yang belum tertangkap. Setiap informasi baru bisa membuka peluang pengungkapan yang lebih besar. Masyarakat pun menanti dengan harap agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Satu hal yang pasti, penyelundupan timah bukan sekedar kejahatan biasa. Ini adalah gambaran nyata bagaimana kekayaan alam Indonesia bisa hilang secara perlahan jika tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Malaysia mungkin sedang gelisah karena dampaknya terhadap pasar mereka. Indonesia jelas dirugikan karena kehilangan sumber pendapatan yang besar. Di tengah semua ini, satu pesan menjadi sangat jelas. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil dari perbuatannya. Hukum akan terus mengejar, menelusuri, dan mengungkap sampai semua yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kerjasama antar negara, ketegasan aparat, dan dukungan masyarakat menjadi kunci utama dalam memerangi kejahatan semacam ini. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus terulang. Setiap kali itu terjadi, negara kembali kehilangan, lingkungan kembali rusak, dan masa depan generasi berikutnya kembali dipertaruhkan. Inilah realita yang sedang dihadapi, sebuah jaringan penyelundupan besar yang kini mulai teruak satu persatu, dan mungkin ini baru permulaan dari pengungkapan yang lebih besar lagi.